Setiap orang tuh harus ngalamin titik terendah dulu untuk dia bisa bangkit. Aku sampai mikir, ya ampun Tuhan, kerja kau begini banget sih. Lu yakinin dulu tujuan lu pindah apa. Kalau sekedar cuman buat jabatan atau sekedar buat gaji, mungkin itu temporary. Nah, kita kadang-kala suka terjebak dengan masa lalu. Michael, sekarang nanya yang lebih berat dikit. Aduh, aku deg-degan. Akhirnya udahan. Enggak. Aku kan kalau setiap kali ketemu Michael tuh orangnya selalu ceria, positif. Sebenarnya kita selaras lah. Maksudnya kita selalu kayak wah optimis, positif, bubbly gitu. Tapi saya yakin pasti pernah mengalami masa-masa sulit dong. Oh iya. Titik terendah yang pernah Michael alami. Oke, tentunya muka senyum ini, smiley face ini tidak akan selalu ada. Ya ada lah masa-masa dimana kok gini banget ya, capek banget. Dan adalah beberapa kali, mungkin waktu kalau aku ingat ya, waktu zaman aku dari arsitek, banker selalu pindah ke jurnalis, itu ada titik terendahku tuh ketika kayak lagi liputan, banjir, terus ada kotoran manusia lewat 4 perfect shape gitu ya. Aku sampai mikir, ya ampun Tuhan, kerja kau begini banget sih. Kayak harus ya gitu ya. Tapi aku ngerasa ya it's your calling kan gitu. Aku cuma diingetin kayak ada suara kayak, loh itu kan your passion kan ya. Ya memang jalannya harus dijalani seperti itu. Jadi ada selalu, aku ngerasa suara, lalu ada teman-teman yang selalu mengingatkan, pasangan yang selalu mengingatin loh. Itu pilihan, dan setiap pilihan itu nggak ada yang bilang jalannya akan mudah, jalannya lebar, atau jalannya nggak berbatu. Tapi ada. Dan di situ seninya aku ngerasa, oh iya ya, setiap orang tuh harus, kalau menurut aku ya, mungkin ntar Mary bisa koreksi. Setiap orang tuh harus ngalamin titik terendah dulu untuk dia bisa bangkit. Karena dari situ kita akan mikir the why-nya, makanya penting the why-nya itu untuk kita pegang supaya ketika kita titik terendah, the why-nya akan membuat kita, oh iya aku inget ya. Kenapa sometimes ketika kita udah jalanin hari-hari, ketika kita milih gitu, saya milih jadi jurnalis gitu, terus hari-hari rutinitas yang ada membuat kita lupa sama the why-nya. Kenapa kita suka dengan pilihan kita ini. Dan ketika kita mengalami titik terendah, itulah yang membuat kita kayak diingatkan kembali, oh iya, dan itu akan membuat kita lebih punya energi yang lebih untuk kita mendapatkan tujuan kita gitu. Menurut aku sih itu ya. Itu yang pertama waktu jurnalis. Terus waktu yang pindah dari RCTI ke RTV, aku juga ngerasa kayak ketika kita mengelola orang daripada mengelola diri sendiri, lebih gampang mengelola diri sendiri karena saya tahu kapasitas saya tahu kelemahan saya bisa ngatur, adjust sendiri. Tapi ketika kita mengelola orang, itu kan banyak karakter, belum tentu apa yang kita anggap baik itu baik juga dianggap oleh orang yang bersangkutan gitu ya. Kadang orang bilang, kenapa sih lu nyuruh-nyuruh gue gitu. Di situ ada momen-momen setahun pertama aku kayak ngerasa kayak selalu nabrak tembok terus. Kayak itu titik-titik terendah juga dalam hidupku, kayak aku mempertanyakan sampai apa aku ini jadi pemimpin yang baik ya gitu. Apakah aku udah segitu memperjuangkan anak buahku atau timku gitu. Di situ aku ngerasa kayak meragukan kemampuan leadershipnya aku gitu. Tapi lagi-lagi di tengah titik terendah ada orang-orang sekitar di mana. Jadi penting menurut aku tuh setiap titik terendah dalam hidup tuh aku merasa penting kita punya komunitas yang sehat, pasangan yang luar biasa juga yang selalu support, sehingga mereka tuh bisa bantu kita mengingat lagi the why-nya, tujuannya, alasan dibalik kita ngambil semua keputusan kita. Ketika itu ya aku ngerasa loh, buktinya kalau emang kamu ini aku ingat ya Jen ngomong gini, lo buktinya kalau kamu ngerasa kamu nggak cakap, toh nyatanya ada juga sebagian besar anak buah yang juga ikut dengan arahan kamu. Ya kalau ada 1-2 itu namanya dinamika dalam memimpin. Jadi di situ aku kayak diingatkannya lagi. Tapi ingat Mike, tujuan kamu tuh memimpin tuh apa? Kamu ngambil level ini
itu apa? Ngambil perpindahan dari RCTI ke RTV apa? Supaya kamu mengikut diri kamu untuk belajar bahwa pemimpin bisa salah, pemimpin juga nggak selalu benar, tapi bagaimana kita mengelola semuanya dan menjadikan itu bukan kepentingan diri sendiri tapi kepentingan banyak orang termasuk tim kamu. Itu yang paling penting. Jadi dari situ aku bangkit lagi. Oh iya benar juga ya. Jadi iya, aku rasa itu sih 2 hal yang aku rasa ada dalam pemikiranku. 2 fase titik terendah yang kayak aku ngerasa kayak aduh, tapi bersyukur ya lagi-lagi ya ada di komunitas yang tepat, orang-orang di sekelilingku, orang-orang yang punya positive thinking, apalagi pasanganku gitu. Iya, dan dua-duanya itu berhubungan loh, karena dua-duanya berhubungan dengan perpindahan transisi. Iya. Stepping out from comfort zone gitu kan. Ketika kita step out from comfort zone dan bam. Iya. Makanya nggak ada yang bilang ketika kita keluar dari comfort zone, setiap anak-anak muda gitu ya kan. Sih anak-anak muda kita masih muda ya. Setiap anak-anak yang baru lulus gitu, aku selalu kalau ketemu, Mas, aku tuh ngerasa kita tuh harus kayak gini. Aku bilang, iya nggak apa-apa. Aku suka dengan semangatnya. Tapi mesti ingat, setiap kita keluar dari comfort zone pasti ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya dalam arti gini, semua keputusan yang kita ambil nggak ada yang bilang jalannya mulus. Pasti ada titik terendahnya kita. Tetapi itu yang harus kita jaga gitu. Betul. Jangan sampai kita larut dengan titik terendah kita dan kita nggak bisa menemukan diri kita lagi. Kenapa kita berada dalam keputusan yang kita ambil itu? Gitu. Exactly. Jadi kita tenggelam gitu. Dengan semua negative thinking yang ada. Iya, setuju. Itu benar banget karena sometimes kalau buat saya titik terendah itu adalah fondasi. Ya, dan again adalah fondasi, dan untuk membangun fondasi berarti kita harus benar-benar tahu. Jadi ditajamkan lagi gitu. Tujuannya apa sih? Kenapa sih gitu? Dan every pain there's always a purpose. Jadi ketika Tuhan memberikan kita sebuah kesulitan, ya mungkin Dia ingin mempertajam purpose-nya kita. Betul. Gitu. Are you sure gitu? Apakah ini benar nggak sih, sesuai nggak sih gitu? Betul. Jadi ya bagi saya itu sih. And sometimes for me, kalau kenapa kita harus melalui saat-saat susah, ya supaya ketika kita nanti berhasil ya kita bisa lebih mengappreciate. Bedanya kok motivator. Beneran. Saya merasa kayak bener juga ada ya. Itu padahal kalau yang tadi aku pikirin cuma pemikiranku ya. Tapi kalau that's right ya. Enggak apa, ntar aku sharingnya di podcastnya Michael aja gantian. Enggak, tapi aku setuju banget sih seperti yang Michael bilang. Dan again is good that you bring this out untuk ngomongin tentang purpose. Again balik-balik lagi ke purpose. Karena ya itu sih yang paling penting gitu. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan, jangan hanya sekedar kayaknya di sini lebih cepat nih dapat duitnya. Kadang-kadang kan orang suka loncat-loncat nih, nggak apa-apa pindah dari misalnya RCTI ke RTV supaya nanti bisa balik ke RCTI dengan pangkat dan gaji yang lebih tinggi gitu kan. Ya itu I think is a wrong reason sebenarnya. Itu aku juga ada banyak ya ketika aku pindah, teman-teman juga kontak dari sana sini terus pengen segala macam. Aku cuma bilang gini, lu yakinin dulu tujuan lu pindah apa. Kalau sekedar cuman buat jabatan atau sekedar buat gaji, mungkin itu temporary. Itu bisa memuaskan ya lu gitu. Cuman ketika waktu berjalan itu lu akan merasa kurang lagi karena purpose-nya ya cuman tujuannya cuman jabatan dan materi, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Siapa sih nggak pengen? Aku nggak mau jadi hipokrit gitu yang bilangnya, oh kita nggak butuh, ya butuh. Tapi kalau purpose-nya cuma sebatas itu, ya nanti akan ada masa di mana setahun 2 tahun kita akan merasa kurang lagi. Itu nggak akan pernah ada kata cukup buat kita karena purpose-nya cuman itu. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman kayak, coba deh gali lagi. Purpose-nya cuman mau naikkan gaji, perbaikan kesejahteraan atau gimana? Harus lebih dari itu karena itu yang akan membuat lu bisa berkarya lebih baik lagi gitu. Nggak tahu sih. Iya. Itu menurut aku sih ya. Aku nggak tahu nih. Aku deg-degan ya kalau berhadapan dengan motivator. Apakah itu salah satu itu? Tapi pemikiran-pemikiran kecil yang aku selalu bilang ke teman-teman ya, kayak lo harus ada alasan lain gitu, tujuan lain gitu. Kalau tujuannya cuman ibaratnya sesingkat itu, ya ketika lo dapetin semuanya sesuai dengan keinginan, ya lo akan
haus dan lapar lagi dengan yang lain. Jadi nggak akan ada yang pernah bisa memuaskan dari pencapaian-pencapaian yang sudah lu lakukan gitu. Betul, ya setuju. Gak perlu ditambahkan, udah bener banget. Aku jadi deg-degan. Enggak bener. Enggak ya, bener ya, oke. Masih selaras ya, bener. Yes. Kan tadi Michael bilang sebenarnya hidupnya Michael tuh sebenarnya sangat beruntung ya, kamu dikelilingin orang-orang yang selalu mensupport kamu, memberikan semangat gitu. Ingat gak apa nasihat terbaik yang pernah diberikan ke Michael? Wah, that's good question ya. Aku pikir dulu ya. Karena banyak nasihat baik ya. Yang tapi yang terbaik adalah mungkin ketika aku di comfort zone ya. Itu momen-momen dimana aku maju mundur sih sebenarnya, Mer. Satu sisi ada keraguan. Aku tahu aku pengen naik kelas. Aku tahu aku pengen keluar dari comfort zone-ku, dari rutinitasku di RCTI. Tapi ada satu perasaan ya. Aku ngeri gitu. Wow, RCTI itu nama besar dan lain sebagainya gitu. Apakah aku harus? Tapi Jen waktu itu bilang gini, Mike, ketika kamu pindah, aku nggak bilang kamu akan dapetin, maksudnya RTV itu kan TV baru ya, baru kita rintis, kita bangun gitu di tahun 2015. Aku nggak akan pernah bilang RTV akan jadi sebesar RCTI. Ya, well kita harapkan ya. Tapi di situ yang kamu harus ingat bahwa ketika kamu pindah, kamu itu ikut dalam satu gerakan untuk membangun. Ketika kamu ada dalam satu kolam besar, kamu ikut dalam arusnya, well, ya orang tahu ya Michael Chandra, RCTI. Tapi kalau kamu muncul dengan satu gerakan atau rintisan baru, orang bisa, walaupun kamu cuman ya butiran debu lah di RTV itu ya gitu ya. Tapi kamu ikut dalam membangun satu industri atau televisi yang baru. Itu kan excitementnya beda, Mike, dia bilang gitu. Aku ingat banget ya, Jen tuh mengingatkan bahwa itu dua hal yang berbeda loh, Mike. Ketika kamu ini semua udah ada, kamu ikut, yang ini membangun. Pasti aku nggak bilang itu akan mudah, tapi itu sulit. Udah pasti yes. Tapi kamu ikut dalam sesuatu yang membangun itu challenge-nya. Jadi aku sih bersyukur ya, itu nasihat terbaik. Karena jujur waktu itu tuh dilematis itu berpikirnya ada setahun. Wow. Maju mundur. Jadi aku bersyukur juga orang yang kasih challenge, terutama dari RTV juga nggak patah semangat. Ini orang jadi mau nerima tantangannya atau enggak gitu. Karena aku berpikir keras dengan semua konsekuensi yang ada dan lain sebagainya. Aku ya waktu itu ya salah satunya setelah dengar dari Jen, aku bawa doa, terus kayaknya hati ini kok lambat laun di akhir satu tahun itu kayak semakin damai sejahtera. Aku tahu purpose-nya, aku udah gambarin kayak tujuan aku mau kayak gini. Itu yang membuat aku semakin mantap dan aku bersyukur dengan keputusan itu. Bukan bersyukur meninggalkan keluarga RCTI ya. Aku akan selamanya akan mengingat apa yang sudah ditorehkan sama orang-orang luar biasa di RCTI. Tapi bersyukur ngambil kesempatan itu. Karena menurutku selama kita masih muda, kita harus belajar sebanyak-banyaknya menurut aku untuk sehingga ketika kita nanti dipanggil ya sama Tuhan gitu ya. Kita tahu kita udah melakukan melakukan semua panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita dengan semaksimal mungkin. Itu sih yang aku rasa nggak pernah aku sesali sih. Setuju ya, lagi-lagi Jen ya, harusnya saat aku harusnya ngundang Jen ke sini. Loh, itu kan nasihat terbaik kan? Iya, betul. But that's very true. Very true. Again sometimes ya apa ya, maksudnya
ini terakhir kali waktu itu aku ngobrol sama Yosi di sini, terus Yosi bilang gitu, dan menurut aku ini wow benar banget sih, aku benar-benar diingatkan gitu akan hal itu karena memang momennya pas juga gitu dengan apa yang aku alami. Wow. Ada apa sih? Nanti kita korek di podcast saya ya. Iya. Gantian nih harus subscribe channel YouTube-nya Michael Chandra. Oke, apa channel YouTube-nya? Oh belum, kan masih podcast Kacamata Mike. Tenang. Okay. Enggak, jadi waktu itu Yosi bilang bahwa ya Tuhan itu lebih suka memberikan kesempatan kepada orang yang mau, bukan yang mampu, gitu. Jadi sometimes yang mau itu lebih dihargai sama Tuhan daripada yang mampu, gitu. Dan sometimes is good, is true sih. Kadang-kadang kan kita suka merasa bahwa am I good enough, bisa nggak sih, gitu kan, sesuatu yang baru. Am I a good leader? Ini sesuatu yang baru loh. Saya dipercayakan seperti ini, mampu nggak sih, gitu. Tapi ya sometimes justru asalkan kita mau. Ya Tuhan pasti akan memampukan. Ya justru karena kita nggak mampu, ya akhirnya kita bergantung pada kekuatan Tuhan gitu. Bukannya kita kayak sok tahu, weh gue hebat gitu pakai caranya gue sendiri gitu. Ya itu yang akan membawa kita gagal kan. Jadi, tapi ada beberapa sih tadi Mary ngomong itu bener banget ya. Aku jadi flashback gitu ya, ngelihat ke belakang bahwa emang ya dalam setiap keputusan yang aku ambil itu ya ada, aku nggak bilang ya kita harus rendah hati untuk mau belajar, teachable. Kita punya hati yang mau terus belajar karena mau jabatannya setinggi apapun, ya namanya kita di industri baru, pekerjaan baru, kita kan harus belajar lingkungannya, environmentnya, orang-orangnya. Nah kita kadang-kala suka terjebak dengan masa lalu. Dulu waktu di RCTI, dulu waktu ya kayak gitu-gitu lah ya. Iya. Dulu orangnya nggak kayak gini, dulu orangnya gitu. Jadi kita harus move on juga. Ketika kita mau comfort zone, keluar dari comfort zone, semuanya tuh harus totally different. Jadi kita jangan, aku awal-awal tuh selalu punya itu dan akhirnya stres sendiri gitu ya. Kok ngerjain edit ini lama banget sih? Dulu gitu, dulu. Jadi kayak lama-lama orangnya gini. Ya udah, iya gue tahu lu mau ngomong kan dulu. Digituin, aku langsung oh iya juga ya, bahwa ketika kita mau memberanikan menggerakkan langkah kita gitu, keluar dari semua masa lalu kita juga harus punya mindset, oh kita harus belajar dengan orang yang baru, kita harus belajar dengan culture-nya yang ada di tempat kita, di tempat yang baru dan lain sebagainya. Itu yang menurut aku yang kita juga harus open minded sih menurut aku, karena nggak mungkin kita bisa ibaratnya melaksanakan semua pekerjaan kita di tempat yang baru dengan baik kalau kita nggak punya itu semua sih. Betul. Dan itu penyakit untuk selalu ingat mengcompare gitu, terjebak. Jadi sebenarnya kitanya seakan-akan kita lagi ada di sini, tapi sebenarnya nggak juga. Kita masih terjebak masa lalu. Ya, jadi terjebak masa lalu bukan hanya dalam hubungan, dalam pekerjaan juga. Sangat bisa relate. Ya apalagi kalau kita kerjanya udah lama ya, kayak 5 tahun, 10 tahun, semua orang udah kayak part of our family gitu ya. Terus tiba-tiba kita masuk dengan orang-orang baru, siapa dia, terus semua kan kita langsung harusnya pakai masa lalu, gitu kan. Orang-orang juga merasa ini orang sebenarnya seneng gak sih pindah ke sini kan, jangan sampai orang juga mikir kayak gitu kan. Itu sih aku belajar banyak hal dari situ sih. Oke, that's interesting. Iya. Tapi sekarang Michael Chandra yang aku temuin udah sedikit berbeda nih, karena sekarang anaknya udah 2. Wah, iya. Ada MJ. Bener ya? Oh iya. Iya, dulu aku pikir namanya panggilannya MJ loh, tapi sekarang berubah jadi Jamie. Loh, emang iya kan Matthew Jamesnya panggilannya Jamie. Oke. Tapi sekarang ada yang satunya lagi. Yang satu lagi MJ, Matthew James, Mark Jameson. Semuanya ada hubungannya dengan nama bapak dan ibunya. Michael M. J. Jennifer. Oke. Jadi J-nya Jennifer ya, bukan Chandra semua. Di belakangnya Chandra. MJ itu semua Jamie itu Jane Michael. Oke. Sama loh, aku juga. Dua-duanya harus ada unsur A dan B. Alpha dan Mary. Jadi Alvernia Mary sama satu lagi Alfian Mark. Ya itulah ya, kita orang tua yang narsis ya. Kita meng-create legacy. Legacy, betul. Gitu. Kayak Jameson, Jane Michael second son. Jane Michael son. Oke. Wow. Sangat meaningful. Berapa lama mikirin nama anak? Banyak, sambil kita cari ini artinya apa yang nama Jameson tuh.
James itu apa, Mark apa, Matthew apa, sambil kita kotak-katik MJ, gimana ya caranya supaya ada unsur nama mak bapaknya gitu. Ternyata bisa, Ber. Bisa. So pertanyaan nanti kalau misal kemarin itu waktu yang kedua lahir, kalau anaknya cewek apa ya? Jadi susah. Kan ada kayak misalnya Jemaida atau apa, Jane Michael Daughter atau apa, kan bingung. Udah mulai aneh nih, absurd. Tapi anak zaman sekarang sih justru nama-nama makin unik itu makin keren. Keren. Jadi ya. kadang-kadang nggak perlu, justru yang aneh-aneh aja juga nggak apa-apa. Apakah ini tandanya Jen harus punya anak ketiga? Tanya ke situ. Ya. Minta nasihat dulu, minta nasihat. Dua cukup ya. Menurut aku di pandemi ini nggak ada yang pernah bilang, wah saya melakukan hal yang baik. Maksudnya hal-hal hebat. Semua orang aku rasa kalau itu bisa dilakukan, aku rasa kita bisa menggerakkan Indonesia ke arah yang lebih baik sih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,